Hai guys, welcome back to my channel. Kembali lagi bersama gue di Repan Official. So buat kalian nih yang para penghobi penyuka cerita-cerita beginian, jangan lupa klik tombol subscribe-nya, oke? Oke, jadi di sini Evan mau ceritain tentang pengalaman si Rapli. Nah, jadi ceritanya tuh si Rapli ini tuh ojek online. Tapi tampangnya si Rapli ini tuh hidungnya mancung, matanya sipit, pokoknya ganteng deh. Terus kelakuannya juga nggak ngondek. Singkat cerita, si Rapli ini tuh lagi nungguin orderannya. Karena biasalah Gojek harus nunggu orderan kan. Nah, tiba-tiba si Randy ini pun order. Dan dia pun nggak tahu kalau misalkan si Rapli ini tuh gay gitu. Jadi si Rapli ini tuh menurut Repan tuh kayak dia sebagai topnya. Nah, tiba-tiba si Rapli ini tuh singkat cerita nih ya, udah order. Nah, tiba-tiba Randy ini tuh meluk si Rapli karena di perjalanannya tuh bener-bener sepi banget dan ke daerah perkampungan kayak gitu. Nah, si Randy ini pun menyempat-nyempatkannya untuk ya cara berpaling gitulah, soalnya si Randy udah tahu foto profilnya di aplikasi ojol. Jadi di aplikasi ojol tuh kayak ada profil gitu kan. Nah, si Randy ini tuh udah tahu kalau mau kasih Rapli ini tuh kayak gimana. Nah, si Randy juga kebetulan katanya sih badannya juga bagus. Dan ya masa seganteng itu dan sewangi itu dia jadi ojol sih. Nah, si Randy ini tuh posisinya latar belakangnya si Randy itu dia orangnya orang yang berada, sedangkan si Rapli orangnya kagak ada. Ya pas-pasan lah. Si Rapli ini tuh kuliah cuman sambil ngeojol karena buat biaya makannya sendiri. Tapi kalau biaya kuliahnya ditanggung sama orang tuanya. Nah, sedangkan si Randy juga sama kuliah. Jadi si Randy sama si Rapli ini tuh seumuran. Nah, bedanya si Randy itu segala apapun apa yang dia mau pasti diturutin sama kedua orang tuanya. Karena ya jelas si Randy ini tuh orangnya bener-bener rich banget atau kaya. Nah, tiba-tiba waktu itu kenapa Randy ini pesan ojol ke si Rapli dikarenakan mobil si Randy ini tuh lagi ada di bengkel. Nah, tiba-tiba dia pesan ojol dan ketemu si Rapli ini kan. Nah, oke, langsung nyambung aja ke cerita yang pertama. Nah, setelah di perjalanan si Randy pun iseng-iseng untuk memegang kemaluannya si Rapli, cuman si Randy tuh berpikir nggak terlalu agresif kayak gitu kan. Nah, tiba-tiba si Randy diam-diam meluk si Rapli dan si Rapli ini tuh bener-bener kayak diem aja, cuman diem. Ya udah, si Randy dilanjutin nih, lanjutin si Randy lebih erat-eratan pelukan itu. Nah, tiba-tiba si Rapli ini tuh kayak agak risih karena dia tahu bahwa masa iya sih penumpang bisa kayak gitu. Dan si Rapi ini pun tiba-tiba langsung kayak nyingkirin kendaraannya ke pinggir dan diem sejenak. Lalu si Randy ngomong kayak, bang kenapa diem? Terus kata si Rapi ini tuh bilang, sorry ya bang ya, kok abang lancang banget sih peluk-peluk saya? Dan kata si Randy ini pun bilang kayak, ya maaf bang, soalnya kan aku kedinginan. Dan ya si Randy pun omongannya tuh kayak nggak nyambung dan serba ngeles tentang kesalahpahaman yang pas pelukan itu. Nah, tiba-tiba si Randy pun bilang kayak gini, bang ya udah deh, kan ini situasinya dingin kan, terus udah sepi juga di jalan. Nah, gimana kalau aku peluk abang aja, nanti saya bayar lebih kok. Terus kata si Rap ini teh, oh ya udah, asalkan jangan yang aneh-aneh. Terus kata si Randy, ya udah bang, ya udah lanjut. Nah, singkat cerita lanjut nih, di perjalanan perkampungan itu bener-bener jauh banget, sepi, persawahan, dan situasinya tuh kayak persawahan banget, nggak ada rumah satupun. Nah, di sana si gojolnya tuh bilang kayak, wah, saya nanti gimana pulangnya ya, kok sepi kayak gini. Terus Randy pun kayak ngusulin, ya udah bang, tinggal aja di rumah saya, nanti pagi-pagi anterin saya lagi, nanti sama saya ongkosnya ditambahin deh bang, soalnya mobil saya lagi di bengkel. Nah, singkat cerita dia berdua pun udah nyampe di rumahnya si Randy.
Dan si Rapli ini tuh kita sebut aja Rapli ya, bukan ojol, karena dia seumuran sama si Randy ini. Nah, kata si Rapli ini tuh kayak gini, eh Ren, kok ini seriusan rumah lu? Iya, emangnya kenapa? Lu mewah banget rumahnya. Iya, biasa, ini kan punya nyokap bokap gue, bukan punya gue. Terus kata si Rapli ini tuh kayak ada terbayang-bayang untuk memanfaatkan si Randy. Nah, si Rapli udah tahu kalau si Randy tuh mulai suka sama si Rapli. Yang tadinya si Randy pura-pura ya dia normal, sekarang udah kayak mancing-mancing si Randy untuk begituan lah. Nah, setelah masuk ke rumah, si Randy bilang ke ibunya, Bu, ini temen Randy mau nginep nih di rumah karena jalannya jauh banget. Terus kata mamanya si Randy tuh bilang kayak gini, oh teman kamu ojol? Enggak, ini bukan teman-teman kenal, cuman kenal di ojol aja gitu. Dan kebetulan juga jalannya sepi, jadi kasihan. Terus si ibu Randy pun mengizinkan si Rapli untuk masuk ke dalam, kayak ya udah, ya udah Rapli nginap aja di sini sama Randy gitu kayak. Terus Rapli bilang, oh ya bu, makasih bu, sama-sama, kata si ibu. Nah tiba-tiba, singkat cerita lagi nih ya, biar singkat nih ceritanya. Singkat cerita, si Randy pun langsung ke kamarnya. Dan si Rapi pun ngikutin dong, jelas. Dia makan malam dulu di rumah si Randy sama nyokap bokapnya. Dan ya setelah beberapa jam kemudian main game dan dia tidur. Nah guys, jadi si Randy ini pas tidur ke si Rapi tuh kayak megang sesuatunya. Kayak kalian tahu deh, megang anunya si Rafli. Terus si Randy bilang, Pi, punya lu besar juga ya. Terus kata si Rapli, ya dong, emang punya kamu kecil.